Selamat siang semuanya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir. Perkenalkan kami ada kelompok 7 dan hari ini kami akan menganalisis data terkait pertumbuhan tanaman cabai. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Victorin Akbar dan rekan-rekan saya. Oke, selanjutnya itu ada analisis hubungan. Tujuan utama dari analisis ini itu adalah untuk mengidentifikasikan hubungan antara berbagai variabel pertumbuhan tanaman cabai. Variabel yang kami analisis itu meliputi panjang batang, diameter batang, panjang daun, dan limbah daun. Nah, dengan memahami hubungan ini itu, kami ingin mengetahui apakah ada faktor tertentu yang saling mempengaruhi dalam pertumbuhan tanaman cabai. Nah, selanjutnya itu, sebagai langkah awal, kami menganalisis data secara deskriptif. Dengan panjang batang itu nilai maksimumnya itu 119 dan nilai minimumnya itu 30. Kuartil pertama itu 48 dan kuartil 3-nya itu 93. Nah, menunjukkan bahwa distributif data yang cukup merata. Oke, selanjutnya itu ada picat. Picat ini menunjukkan jumlah sampel yang diteliti berdasarkan jenis cabai. Nah, jumlah sampel cabai merah besar dan rawit memiliki proporsi yang setara seperti yang ditunjukkan pada diagram. Oke, di sini saya akan membacakan box plot dari data yang sudah dikaji tadi. Yang pertama dari panjang daun. Dari panjang daun cabai merah itu rata-ratanya yang cabai merah memiliki rata-rata mendekati angka 10 cm dan cabai rawit mendekati angka 7,5 cm. Jadi perbedaannya nggak terlalu jauh. Cuman ini cukup signifikan. Lanjut ke lebar daun. Dari cabai merah itu rata-ratanya mendekati 6 cm. Terus dari cabai rawit itu berada di angka 4 cm. Jadi di sini terlihat perbedaan yang cukup signifikan dari rata-ratanya. Lanjut ke panjang batang. Dari cabai merah besar itu rata-ratanya mendekati angka 75 dan cabai rawit itu memiliki rata-rata mendekati angka 75 cm juga. Jadi ini perbedaannya cukup sedikit signifikan, nggak terlalu besar perbedaannya. Lanjut ke diameter batang. Dari cabai merah rata-ratanya memiliki 2 cm. Dari cabai rawit juga 2 cm. Jadi di sini tidak ada perbedaan yang signifikan. Ya, presentasinya lanjut. Analisis visual, histogram, scatter plot, dan korelasi. Nah, dari analisis visual dapat dilihat beberapa pola penting dalam data. Yang pertama itu ada histogram. Histogram di sini menunjukkan sebagian besar data terdistribusi merata, meski ada beberapa nilai menonjol pada batang cabai tersebut. Lalu yang kedua ada scatter plot. Scatter plot di sini mengungkapkan hubungan yang terlihat jelas hanya antara panjang batang dan diameter batang, sementara variabel yang lainnya tidak menunjukkan pola yang kuat. Lalu yang ketiga, di sini ada korelasi. Korelasi menegaskan bahwa hubungan signifikan hanya terjadi pada panjang-panjang batang dan diameter batang tersebut, sedangkan variabel lain cenderung tidak berkaitan. Jadi ini adalah heat map. Heat map ini digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antar variabel dalam dataset. Hubungan ini diukur dengan korelasi dengan nilai antara min 1 hingga 1 yang menunjukkan seberapa kuat dua variabel saling berkaitan.
Pada heatmap ini terdapat baris dan kolom dengan nama variabel seperti lebar daun, panjang daun, diameter batang, dan panjang batang. Kemudian untuk warnanya, warna gelap itu menunjukkan hubungan yang kuat. Kemudian untuk warna biru tua itu menunjukkan korelasi positif tinggi dengan nilai mendekati 1, yang artinya ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya juga cenderung meningkat. Dan untuk warna merah menunjukkan korelasi negatif tinggi dengan nilai mendekati -1, yang artinya ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya cenderung menurun. Kemudian untuk yang warna yang lebih terang atau mendekati warna putih itu berarti korelasi lemah atau tidak ada korelasi. Kemudian untuk analisis hubungan antar variabel, korelasi positif tinggi itu misalnya hubungan antara lebar daun dan panjang daun yang ditunjukkan dengan warna biru tua. Itu menunjukkan daun yang lebih lebar cenderung lebih panjang juga daunnya. Kemudian untuk yang korelasi lemah, itu jika warna terang atau terlihat di antara diameter batang dan juga panjang daun. Itu menunjukkan diameter batang itu tidak terlalu mempengaruhi panjang daun. Nah guys, dari slide tadi kita memiliki kesimpulan nih. Kesimpulannya adalah hasil analisis menunjukkan bahwa panjang batang dan diameter batang memiliki korelasi yang signifikan. Sementara variabel lain seperti panjang dan lebar daun menunjukkan hubungan yang lemah. Distribusi data sebagian besar merata, namun beberapa variabel seperti panjang batang menunjukkan skewness. Scatterplot dan heatmap memperlihatkan bahwa hanya panjang batang dan diameter batang yang memiliki hubungan kuat, sedangkan variabel lainnya cenderung berkembang secara independen. Dan secara keseluruhan, pertumbuhan tanaman cabai tersebut menunjukkan pola korelasi yang spesifik pada beberapa variabel struktural. Namun sebagian besar karakteristik pertumbuhannya berkembang secara independen. Mungkin nih, faktor eksternal seperti kondisi lingkungan atau teknik budidaya cabai tersebut memiliki pengaruh yang lebih besar dan perlu diamati lebih lanjut. Sekian penjelasan dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.